Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Iya, sehat semua alhamdulillah. Baik teman-teman, saya di sini akan menyampaikan tentang penyelenggaraan program pemberdayaan orang tua di lembaga PAUD. Tapi sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, ada baiknya kita kenalan dulu ya. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Wening Idayanti. Saya bekerja di TK Abbas Sabrang Lor sebagai kepala sekolah, dan nomor HP saya 081 329 3229. Juga mungkin suatu saat ada yang ingin sharing atau apa, bisa hubungi nomor HP saya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita ice break dulu ya. Kita bergerak-gerak sedikit agar lebih refresh lagi ya. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah bersatu. Maksudnya di dalam keluarga itu, hubungan darah itu ada ayah, ada ibu, ada anak. Itu adalah hubungan darah. Lantas apa fungsi keluarga? Tadi kita di depan sudah berbicara tentang fungsi keluarga. Ini lebih fokusnya lagi, kita mau membicarakan tentang fungsi keluarga ya. Kita belajar fungsi keluarga. Apa itu? Fungsi keluarga ada 9. Satu adalah fungsi biologis atau reproduksi. Apa itu fungsi reproduksi atau fungsi biologis? Fungsi biologis adalah fungsi di mana keluarga itu memberikan keturunan, reproduksi keturunan selanjutnya. Itu namanya fungsi reproduksi. Terus fungsi protektif atau perlindungan apa? Fungsi protektif atau perlindungan adalah di mana keluarga itu mempunyai rasa dilindungi. Misalnya dari ayah melindungi anaknya. Jadi anak itu merasa terlindungi. Di situ ada pengayomnya. Itu adalah fungsi perlindungan. Yang ketiga, fungsi afeksional atau fungsi perasaan. Perasaan itu hati. Berarti dalam keluarga itu harus punya perasaan yang saling menyayangi. Itu salah satu fungsi perasaan. Fungsi ekonomis, nomor 4-nya. Apa itu fungsi ekonomis? Fungsi ekonomis berasal dari apa? Berasal dari ekonomi. Ekonomi itu berarti keuangan. Keuangan berarti dalam fungsi ekonomi adalah nafkah. Berarti perlu dan penting untuk dinafkahi. Berarti ini tanggung jawabnya orang tua. Fungsi ekonomi itu atas fungsi edukatif. Edukatif adalah pendidikan, di mana keluarga sangat berfungsi dalam pendidikan moral, agama, dan pendidikan yang lainnya. Itu sangat-sangat penting sekali dalam fungsi edukatif. Atas fungsi sosialisasi. Fungsi sosial itu juga sangat penting. Di keluarga kita harus juga mengenalkan rasa sosial kepada anak-anak, kepada anggota keluarga yang lain. Fungsi religius. Apa itu fungsi religius? Religius adalah keagamaan. Berarti kita harus mengenalkan keagamaan kepada anggota keluarga. Salah satunya itu adalah fungsi religius. Itu sangat penting sekali. Lantas fungsi rekreasi atau menyenangkan. Ini paling senang ini, rekreasi, tapi tidak tidak harus kita berfoya-foya untuk berkreasi, tidak. Menyenangkan, ini maksudnya menyenangkan itu adalah membuat hati senang semua anggota keluarga. Dimana kita tidak hanya berpikir yang misalnya untuk pekerjaan saja atau sekolah saja, tapi hati kita juga harus disenangkan. Rekreatif, reaktif, harus rileks, bisa rileks. Itu adalah salah satu fungsi rekreatif atau menyenangkan. Atas fungsi pengendalian sosial. Apa itu?
kita juga harus bisa mengendalikan sosial. Kalau tadi sosialisasi, sekarang pengendalian sosial. Pengendalian sosial di dalam keluarga yang nantinya akan berpengaruh pada masyarakat. Itu fungsi-fungsi dari keluarga. Lantas suasana kekeluargaan dan keharmonisan dalam keluarga. Teman-teman, pada anak usia dini perlu kita tanamkan pendidikan karakter. Itu sangat penting ya, pendidikan karakter itu, karena itu berpengaruh nanti untuk kedepannya. Pendidikan karakter itu misalnya dalam keteladanan, kita harus bisa menanamkan itu pada anak. Keteladanan, kejujuran, kedisiplinan, toleransi, dan kemandirian. Itu adalah contoh-contoh dari pendidikan karakter yang harus kita tanamkan pada anak usia dini. Teman-teman, kita mau belajar secara berkelompok. Tadi kelompoknya sudah dibentuk, ada 3 kelompok kan. Nanti masing-masing kelompok coba mencari contoh apa saja bentuk-bentuk kegiatan program pemberdayaan orang tua di satuan PAUD. Contohnya apa, terus kegiatannya itu nanti apa saja, kira-kira kelemahan dan kelebihannya itu apa. Kerjakan, nanti kalau sudah dipaparkan. Berapa menit ya? 10 menit? 10 menit atau 15 menit? Oke, 10 menit untuk mengerjakan. Monggo silahkan. Dari paparan-paparan tadi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Monggo silahkan, bagi yang bisa menyimpulkan atau berpendapat dulu, sharing pendapat. Ya. Nah, kesimpulannya, pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Jadi pendidikan itu tidak hanya dalam keluarga saja, atau masyarakat saja, atau orang tua saja, tapi semuanya, antara masyarakat, orang tua, dan keluarga itu tanggung jawabnya sama. Lantas keluarga merupakan tempat pendidikan pertama. Karena apa? Karena anak itu lahir pertama kali dalam keluarga itu. Jadi mereka merupakan dasar mengetahui segalanya itu dari keluarga. Itu adalah salah satu kesimpulannya. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Baik teman-teman, demikian tadi paparan-paparan dari saya tentang program pemberdayaan orang tua di satuan PAUD. Mari kita tingkatkan program itu di sekolah kita masing-masing, dan kita tingkatkan di keluarga kita sebagai ibu, juga sebagai guru di rumah, juga guru di sekolah. Mari kita tingkatkan pendidikan itu dimanapun. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.